Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di Shipper Celebrities, kanal gosip selebriti paling update dan terpercaya. Di sini kamu akan disuguhkan cerita-cerita terhangat dari dunia hiburan, dengan sudut pandang yang beda dan lebih dalam. Hari ini, kita akan membahas sebuah momen emosional sekaligus mengejutkan yang terjadi dalam siaran langsung TikTok brand kecantikan ternama, Mykonos, tadi malam. Siaran itu mempertemukan kembali pasangan yang tengah jadi sorotan netizen, Fuji dan Verrell Bramasta. Dan dalam live itu, Verrell akhirnya mengungkap alasan mengejutkan di balik jatuh sakitnya beberapa waktu lalu. Siap-siap baper, karena ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ini cerita tentang rindu, jarak, dan ketidakmampuan seorang pria menahan luka karena LDR. Kita mulai dari latar belakang peristiwa ini. Seperti yang kita tahu, Fuji beberapa hari terakhir ini tengah berada di Cina. Keberangkatannya ke negeri tirai bambu itu berkaitan dengan urusan kerja sama brand, pemotretan internasional, dan beberapa keperluan profesional lainnya. Namun, siapa sangka, kepergian Fuji ke Cina justru membawa dampak besar bagi Verrell. Sejak awal keberangkatan Fuji, publik sudah mulai curiga ada sesuatu yang berbeda dari sikap Verrell. Akun-akun fanbase dan penggemar setia mereka mulai memperhatikan perubahan sikap Verrell. Ia jarang update, jarang muncul di publik, dan bahkan absen dari beberapa acara yang biasanya ia hadiri. Namun malam tadi, semua terjawab. Dalam sesi live TikTok Mykonos yang sangat ditunggu-tunggu, Verrell dan Fuji akhirnya muncul bersama. Meski Fuji sedang di Cina, teknologi mempertemukan mereka lewat siaran bersama dari dua lokasi berbeda. Saat itu, awalnya mereka berbincang ringan, mempromosikan produk, dan sesekali melempar candaan. Namun suasana perlahan berubah saat salah satu netizen bertanya soal kondisi kesehatan Verrell yang sempat dikabarkan drop. Tanpa banyak basa-basi, Verrell menjawab dengan suara pelan tapi jelas. Ia berkata, "Aku sempat sakit karena merasa kosong." Gak gampang ternyata jauh dari Fuji. "Aku pikir aku bisa, tapi ternyata gak semudah itu." Kalimat itu langsung membuat suasana live menjadi hening. Fuji terlihat terdiam beberapa saat, lalu tersenyum kaku. Tapi mata Fuji mulai berkaca-kaca. Ia hanya menjawab singkat, "Kamu drama banget sih, Ver." Namun nada bicaranya tak bisa menutupi keharuan yang dirasakannya. Verrell melanjutkan, "Aku sempat ngalamin demam tinggi, padahal nggak ada gejala lain. Dokter bilang mungkin karena kelelahan dan stres. Tapi jujur aja, aku tahu, ini karena perasaan yang aku tahan. Aku kangen banget sama Fuji, dan aku nggak biasa jauh." Ia juga menceritakan bagaimana ia merasa kehilangan semangat menjalani hari-hari sejak Fuji pergi. Katanya, biasanya setiap pagi ia terbiasa dengan sapaan Fuji lewat pesan suara, video call, dan hal-hal kecil lainnya. Tapi karena beda waktu dan kesibukan Fuji di Cina yang super padat, komunikasi jadi tidak semulus biasanya. Verrell bahkan mengakui bahwa ia sampai tidak bisa tidur selama 3 hari pertama Fuji berada di luar negeri. Ia mencoba menyibukkan diri, membaca skrip film, bahkan pergi ke gym 2 kali sehari, tapi tetap saja hatinya kosong. Hal yang paling membuat para fans terenyuh adalah saat Verrell berkata, "Aku baru sadar, ternyata kehadiran Fuji bukan cuma soal pacaran. Dia itu penyemangat hidupku. Dan ketika dia jauh, rasanya seperti ada bagian dari diriku yang ikut pergi." Live itu pun berubah menjadi sesi curhat penuh emosi. Fuji terlihat beberapa kali menyeka air matanya. Ia mengatakan, "Aku nggak nyangka kamu segitunya. Aku pikir kamu malah senang punya waktu sendiri." Verrell tertawa kecil dan menjawab, "Aku senang, kalau kita senang bareng. Tapi kalau sendirian, aku nggak tahu harus senang sama apa." Para penonton yang menyaksikan siaran langsung itu langsung memenuhi kolom komentar dengan kata-kata haru. Tagar Ver Fujilder langsung naik trending di TikTok dan Twitter hanya dalam waktu 30 menit setelah live berlangsung. Banyak yang mengaku tidak menyangka bahwa hubungan mereka sedalam itu. Selama ini, publik hanya melihat sisi manis dan kompaknya Verrell dan Fuji, tapi malam itu mereka menunjukkan sisi manusiawi yang begitu nyata. Tentang bagaimana dua orang yang saling mencintai ternyata juga bisa rapuh, bisa sakit, dan bisa merasa hampa karena jarak. Bahkan di akhir sesi live, Verrell sempat berkata sambil menatap layar, "Kalau bisa, jangan lama-lama di sana ya. Aku butuh kamu balik." Fuji mengangguk pelan dan menjawab, "Aku juga udah nggak sabar pulang." Momen itu seketika menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak penggemar yang memotong bagian live tersebut dan mengunggahnya ulang dengan caption penuh keharuan. Ada yang menulis, "Baru kali ini lihat Verrell sejujur itu soal perasaannya.
Ada pula yang menyatakan bahwa pasangan ini adalah contoh nyata bagaimana cinta bisa tetap kuat meski diuji jarak dan waktu. Di sisi lain, ada pula pengamat media hiburan yang mulai menyoroti kedalaman emosi yang ditunjukkan Pharrell. Menurut mereka, ini menunjukkan bahwa hubungan Fuji dan Pharrell bukan sekadar hubungan publik figur untuk menarik atensi. Tapi ada ikatan emosional yang nyata dan dalam antara keduanya. Meski tidak ada pernyataan resmi soal rencana kepulangan Fuji, namun banyak fans berharap bahwa Fuji akan mempercepat jadwalnya dan segera kembali ke Indonesia untuk kembali bersama Pharrell. Yang pasti, malam itu menjadi bukti bahwa cinta jarak jauh tidak pernah mudah. Bahkan untuk pasangan sepopuler Pharrell dan Fuji, LDR tetap menyisakan luka, rindu, dan air mata. Namun justru dari situ, kita bisa melihat seberapa besar cinta yang mereka miliki satu sama lain. Itulah tadi cerita lengkap tentang momen emosional Pharrell Bramastha yang mengungkap bahwa ia jatuh sakit karena tak mampu menahan rindu saat Fuji berada di Cina. Kisah ini tidak hanya menyentuh hati para penggemar, tapi juga membuka mata banyak orang tentang betapa rapuhnya hati yang sedang mencinta. Apakah setelah ini hubungan mereka akan semakin kuat? Atau justru jarak akan kembali menguji? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update gosip dan cerita selebriti lainnya yang tak kalah seru. Sampai jumpa di konten selanjutnya.